Halo sejawat, kembali lagi di channel Satu Siklus Sirkadian. Kali ini kita akan belajar mengenai golongan darah ABO serta inkompatibilitas ABO. Golongan darah seseorang itu ditentukan berdasarkan keberadaan antigen di permukaan sel darah merahnya. Nah, antigen di permukaan sel darah merah ini disebut sebagai agglutinogen. Kenapa demikian? Karena antigen di permukaan sel darah merah ini mampu menimbulkan yang namanya aglutinasi atau penggumpalan. Ada berbagai jenis antigen di permukaan sel darah merah. Oleh karena itu, dikenal berbagai jenis klasifikasi golongan darah. Ada yang berdasarkan sistem ABO, kemudian sistem Rhesus, MN, dan sebagainya. Nah, yang akan dibahas lebih lanjut di sini adalah golongan darah sistem ABO. Selain agglutinogen, di plasma darah itu juga terdapat yang namanya agglutinin, yaitu merupakan antibodi terhadap antigen permukaan sel darah merah. Untuk golongan darah sistem ABO itu dikenal 4 jenis golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, pembagian ini berdasarkan keberadaan dari antigen A dan B di permukaan sel darah merahnya. Untuk golongan darah A, itu memiliki antigen A di permukaan sel darah merah, sedangkan di plasma darahnya itu terdapat antibodi anti-B. Kemudian golongan darah B, di permukaan sel darah merahnya terdapat antigen B, dan di plasma darahnya itu terdapat antibodi anti-A. Untuk golongan darah AB, itu memiliki antigen A dan B, dan di plasma darahnya itu tidak memiliki antibodi anti-A maupun anti-B. Untuk golongan darah O, di permukaan sel darah merahnya itu tidak terdapat antigen A maupun B, sedangkan di plasma darahnya itu terdapat antibodi anti-A dan B. Untuk agglutinogen ini sendiri, keberadaan antigen A maupun B itu ditentukan secara genetik. Dan ada 6 jenis genotip yang bisa menentukan 4 jenis golongan darah. Untuk golongan darah A dan B itu masing-masing bisa berasal dari 2 jenis genotip yang berbeda. Sedangkan untuk agglutinin, karena dia merupakan antibodi, tentunya dibentuk setelah adanya paparan terhadap antigen. Apabila di permukaan sel darah merah itu tidak memiliki antigen B, maka tubuh seseorang akan membentuk antibodi anti-B. Begitu pula apabila tidak ditemukan adanya antigen A di permukaan sel darah merahnya, maka tubuh seseorang akan membentuk yang namanya antibodi anti-A. Nah, kenapa antibodi ini bisa terbentuk? Ternyata, selain di permukaan sel darah merah, antigen A maupun B ini juga dapat ditemukan dalam jumlah kecil di dalam makanan. Selain itu, bakteri di usus itu ternyata memiliki struktur yang menyerupai antigen A dan B, sehingga tubuh itu mampu membentuk antibodi berdasarkan antigen yang berasal dari makanan tadi maupun karena adanya bakteri yang strukturnya itu menyerupai antigen A dan B. Konsep mengenai agglutinogen dan agglutinin ini penting untuk kita pahami agar kita bisa lebih mudah mempelajari yang namanya inkompatibilitas, yaitu suatu ketidakcocokan di mana ada reaksi antara antibodi yang berada di plasma darah dengan antigen di permukaan eritrosit. Nah, inkompatibilitas itu salah satunya dapat terjadi pada saat melakukan transfusi darah. Kita ambil contoh, misalnya kita akan melakukan transfusi darah pada penerima dengan golongan darah O. Dan darah yang kita donorkan itu adalah packed red cell atau sel darah merah yang berasal dari golongan darah A. Nah, untuk penerima yang bergolongan darah O itu di plasma darahnya terdapat antibodi anti-A dan anti-B. Sementara itu, donor yang kita berikan misalnya berasal dari golongan darah A itu di permukaan sel darah merahnya terdapat antigen A. Nah, apa yang terjadi bila sel darah merah yang memiliki antigen A ini kita berikan ke pasien dengan golongan darah O? Nah, yang terjadi itu adalah agglutinasi, di mana terjadi reaksi antara antibodi dari si penerima dengan antigen dari si donor. Nah, di sini satu antibodi itu dapat mengikat lebih dari satu sel darah merah, sehingga terjadi yang namanya penggumpalan atau agglutinasi. Nah, gumpalan sel darah merah ini kemudian dapat dieliminasi oleh makrofag hingga kemudian terjadi yang namanya hemolisis atau pecahnya sel darah merah.
Terkait transfusi darah, ada dua istilah yang cukup terkenal, yaitu golongan darah O sebagai donor universal dan golongan darah AB sebagai resipien universal. Golongan darah O disebut sebagai donor universal karena di permukaan sel darah merahnya itu tidak ditemukan yang namanya antigen A maupun B. Sehingga apabila darah dari golongan darah O ini didonorkan, maka tidak ada antigen A maupun B yang dapat diikat oleh antibodi si penerima. Kemudian, golongan darah AB disebut sebagai resipien universal karena di plasma darahnya itu tidak ditemukan antibodi anti A maupun B. Sehingga apabila pasien ini menerima transfusi darah, maka tidak ada antibodi A maupun B yang dapat menyerang antigen si pendonor. Nah, kedua istilah ini, baik itu donor universal maupun resipien universal, sebenarnya adalah sesuatu yang misleading. Karena seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa di permukaan sel darah merah itu tidak hanya ada antigen A dan B saja. Dan oleh karena itu, sebelum kita melakukan transfusi darah, maka harus dilakukan cross-match, yaitu mencocokkan antigen dan antibodi dari si penerima dan si donor, sehingga menghindari yang namanya reaksi transfusi seperti misalnya hemolisis. Selain itu, inkompatibilitas itu juga bisa terjadi pada saat kehamilan, di mana apabila ibu dengan golongan darah O itu memiliki janin dengan golongan darah A atau B. Nah, ibu dengan golongan darah O tentunya memiliki antibodi anti A dan B, di mana antibodinya ini yang dominan itu adalah antibodi dengan jenis imunoglobulin G yang dapat menembus plasenta. Sementara itu, untuk golongan darah A dan B, antibodinya yang dominan itu adalah imunoglobulin M, di mana IgM ini tidak menembus plasenta. Nah, apa yang terjadi apabila si ibu bergolongan darah O memiliki janin dengan golongan darah AB? Di sini antibodi dari si ibu dapat masuk ke aliran darah janin melalui plasenta. Nah, ketika antibodi ibu masuk ke aliran darah janin, maka antibodi si ibu ini akan mengikat antigen dari sel darah merah janin. Nah, oleh karena itu, selanjutnya bisa terjadi yang namanya aglutinasi dan kemudian terjadi hemolisis. Oleh karena itu, inkompatibilitas ABO ini dapat menjadi salah satu etiologi atau penyebab dari yang namanya hemolytic disease of newborn atau HDN. Baik, sekian pembahasan mengenai golongan darah ABO serta inkompatibilitas ABO. Semoga bermanfaat.